Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyelenggarakan rapat kerja pimpinan tahun 2021 untuk mengetahui apa saja program kerja yang akan dilakukan atau dibahas di dalam rapat tersebut. Berikut ini saya sudah bersama Kepala Biro Administrasi Akademik, Mahasiswa dan Kerjasama, Bapak Dr. Jainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Biro, terkait dengan rapat ini, kira-kira apa sih isu-isu strategis yang menjadikan acuan bagi Biro AK untuk program UIN Jakarta di tahun 2001 ini? Sesuai dengan tema Rakerpim UIN Syarif Hidayatullah 2021 ini kan, optimalisasi sumber daya UIN Syarif Hidayatullah dalam akselerasi menuju PTNBH. Maka tentu sesuai dengan ranahnya di Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, tentu kita mengoptimalkan, mendorong untuk peningkatan kualitas layanan administrasi yang selama ini mungkin masih ada layanan-layanan yang terkendala. Karena itulah memanfaatkan teknologi informasi agar lebih efektif. Maka apalagi di musim Covid ini kan seluruh layanan ini bersifat daring, termasuk dalam proses pembelajaran. Maka tentu ini harus dioptimalkan bagaimana mekanisme pembelajaran secara daring dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang ditentu itu digarap oleh Pusat Informasi dan Teknologi Pusat Pangkalan Data UIN Syarif Hidayatullah. Di lain itu, dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran juga sekarang sedang digarap bagaimana peningkatan mutu. Karena untuk mengarah menjadi PTN Badan Hukum, maka akreditasi yang semula nilainya A akan didorong menjadi akreditasi yang nilainya unggul. Karena itu sekarang bekerja sama tentu dengan lembaga penjaminan mutu akan mendorong transformasi akreditasi prodi yang semula A menjadi akreditasi unggul. Harapan kita dari ke-40 prodi yang selama ini nilainya A, kita akan dorong untuk menjadi unggul. Syukur-syukur dari semua yang terakreditasi A itu bisa menjadi unggul. Paling tidak kita misalnya target 90% gitu misalnya harus dicapai gitu. Nah itu dari sisi itu. Di lain pihak berkenaan dengan kemahasiswaan, karena di dalam PTNBH kita masih ada beberapa persyaratan mungkin yang belum terpenuhi terkait dengan lacakan alumni, maka melalui tracer studi ini kita garap, sekarang kita benahi bagaimana alumni kita bisa dilacak maka minimal 5 tahun ke belakang. Itu upaya-upaya kita yang sedang digalakan. Di sisi lain tentu karena kita sekarang memanfaatkan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dan Mereka Belajar, maka kita pun menggarap kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi atau di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui kegiatan yang namanya Permatasari. Permatasari itu adalah kegiatan pertukaran mahasiswa sistem alih kredit wilayah Barat. Nah, kita tergabung dalam Permatasari wilayah Barat yang akan mengakomodir dan memberikan peluang kepada mahasiswa kita untuk belajar di kampus-kampus lain gitu. Ya, saring pertukaran mahasiswa
kita, dan ini juga terhadap akreditasi sangat menunjang dan berkontribusi positif untuk menunjang nilai akreditasi institusi. Saya kira itu yang kita garap di Biro Akademi Kemahasiswaan dan Kerjasama. Untuk kerjasama sendiri Pak? Yang kerjasama sendiri tentu kita akan membuka peluang kerjasama dengan PTN sesuai dengan pedoman kerjasama perguruan tinggi dari Peraturan Permendikbud nomor 14 tahun 2014, disebutkan bahwa kerjasama perguruan tinggi itu pertama kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi negeri swasta dalam dan luar negeri, kemudian kerjasama perguruan tinggi dengan instansi pemerintah dalam dan luar negeri, tentu kalau ada yang di luar negeri misalnya kedutaan dan sebagainya, kemudian juga kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha atau industri. Maka tentu saja kita pun sedang berusaha mengembangkan kerjasama tersebut, baik yang dalam maupun luar negeri. Yang luar negeri tentu di bawah VLKI, ya, Pusat Layanan Kerjasama Internasional. Kita akan terus mengembangkan kerjasama yang ketiga instansi tadi, 3 instansi tadi. Apakah dia perguruan tinggi, apakah instansi pemerintah atau bidang industri. Begitu saya kira apa yang sedang kita optimalisasikan dalam garapan untuk menuju akselerasi PTNBH UIN Syarif Hidayatullah. Pak, terkait dengan layanan akademik ya, kan masih daring tadi disebut. Iya, betul. Nah, seperti apa sih sebetulnya kemampuan teknologi kita untuk mendukung pembelajaran daring? Untuk pembelajaran daring kita tentu setelah kami berkomunikasi dengan Ketua Pusat Teknologi Informasi Pangkalan Data Pak Dr. Komarul, memang fasilitas kita saat ini perlu disupport dengan infrastruktur, karena yang ada ini artinya barang-barang yang ada baik server maupun laboratorium kita kan ini belum begitu belum begitu memadai secara maksimal. Maka tentu ini harus disupport dan alhamdulillah mendapat dukungan dari kebijakan pimpinan, dari Pak Rektor dan seluruh wakil rektor untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Pusat Informasi Pangkalan Data ini, baik infrastruktur servernya nanti maupun laboratoriumnya. Yang selama ini laboratorium itu masih ada di fakultas-fakultas, maka saya mendorong laboratorium itu ke depan harus terpusat sentralistik di satu gedung gitu, agar nanti bisa dimanfaatkan juga kaitannya dengan peluang bisnis. Karena kalau kita punya laboratorium dengan fasilitas Pusat Informasi dan Pangkalan Data yang mumpuni, maka ini bisa dimanfaatkan oleh instansi-instansi lain untuk penyelenggaraan misalnya kegiatan CBT dan lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi lebih optimal. Ya, dioptimalkan. Maka sekarang sedang merancang dengan anggaran yang menurut saya kemarin dalam rancangan anggarannya fantastis. Mudah-mudahan dengan dukungan dana dan infrastruktur itu juga yang tidak kalah penting tentu SDM-nya harus baik secara kuantitatif maupun kualitatif harus ditingkatkan. Sekarang ini menjelang musim penerimaan, bahkan sudah ada yang membuka penerimaan siswa baru Pak. Ya. Kebijakan apa, yang inovasi apa yang sudah akan dilakukan atau? Nah, terkait dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru 2021-2022, kebijakan yang telah ditetapkan tentu kalau yang jalur nasional kita ikuti sesuai dengan prosedur nasional gitu ya. Kita ngikutinya umpamanya untuk UMPTKIN dan SBMPTN misalnya penyelenggaraan SSE online, maka kita mengikuti dengan
prasarana yang ada gitu. Dan selama ini kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru yang mandiri, ini sebenarnya telah keluar kebijakannya tahun 2021 itu ingin melaksanakan penerimaan mahasiswa baru 2021 itu dengan sistem seleksi elektronik online juga. Makanya ini kami sedang merancang kebutuhan yang mendesak. Ini yang mendesak berkenaan dengan penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru 2021 yang kita tahun kemarin kita kan dengan sistem raport elektronik, hari ini ingin menyelenggarakan model SSE online gitu. Mirip UNPTKIN. Dan saya telah mendapatkan berita dari Pustipanda bahwa ini telah dijajaki dan siap. Ada 2 model pengembangan. Apakah kita akan memanfaatkan dengan pengembangan aplikasi yang baru dengan bergabung dengan SSE UMPTKIN nantinya, dan ini sudah dijajaki, atau misalnya akan mengembangkan sendiri fasilitas yang ada. Ya, itu kebijakannya tahun ini. Oke, terakhir Pak, terkait dengan ini tadi PTNBH Pak ya, saya kira ini menarik juga dan perlu tahu juga Pak. Kira-kira di bidang akademik, kerja sama ke mahasiswa, apa sih yang perlu kira-kira disiapkan Pak untuk mengarah ke PTN? Ya tadi bahwa sesuai dengan itunya menyiapkan seluruh sumber daya UIN Syarif Hidayatullah berakselerasi menuju PTNBH. Apa saja sekarang misalnya sumber daya kekayaan, artinya aset atau BMN UIN Syarif Hidayatullah. Maka UIN Syarif Hidayatullah sekarang sedang mengupayakan mengintegrasikan seluruh sumber kekayaan UIN Syarif Hidayatullah tergabung dalam satu kesatuan nantinya dalam Saker PTNBH, PTN Badan Hukum, yang selama ini mungkin masih ada dikelola di yayasan. Maka nanti akan upayakan, maka termasuk kita sekarang sedang merapikan rumah sakit haji yang sudah berintegrasi itu dari sumber kekayaan kita. Di samping itu juga akan mendorong pusat pengembangan bisnis untuk melakukan inovasi-inovasi, mencari-cari peluang untuk mengembangkan bisnis dengan aset yang ada. Itu dari sisi sumber daya kekayaan. Kemudian dari sumber daya kaitan dengan akademik ya, sumber daya akademik itu yaitu tadi sekarang kita kan sudah punya prodi-prodi yang terakreditasi A-nya sejumlah 40, maka akan didorong menjadi akreditasi unggul karena persyaratannya itu. Makanya sekarang sedang melalui lembaga penjaminan mutu sedang diupayakan mana-mana suplemen. Suplemen itu penambah-penambah yang belum sempurna ditambahkan gitu. Makanya ada itulah yang digarap oleh itu. Di sisi lain tentu yang sumber daya manusia SDM kita ini terus ditingkatkan ya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatifnya dengan penambahan jumlah pegawai. Jadi kita mendapat dropping pegawai PNS. Kemudian juga ada wacana, kemarin saya mendapat informasi dari Biro Organisasi Umum Kepegawaian ya, bahwa akan ada penambahan pegawai PT atau PTT sesuai dengan kebutuhan. Tentunya melalui seleksi yang ketat gitu. Nah, itu dari sisi sumber daya manusianya. Jadi saya kira banyak langkah-langkah UIN Syarif Hidayatullah yang benar-benar sedang dalam persiapkan dan tentu memerlukan dukungan support dari semua pihak. Yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi mindset. Nah, sosialisasi mindset ini yang selama ini mindsetnya PKBLU, maka kan harus dirubah. Kita nanti menjadi mindset PTN Badan Hukum, beda gitu. Ya, termasuk kultur akademiknya, termasuk manajemennya harus minimal ya terpenuhi dari IESMS. Umpamanya IESMS itu mulai dari GUG-nya, Good University Government-nya,
UPI-nya, umpamanya University apa namanya Permanent Intercam. Nah, kemudian dari CAU-nya dan juga dari GU grupnya. Jadi itu harus semua mendapatkan nilainya yang optimal. Kalau tata kelola manajemennya selama ini ya yang unggul itu hanya di GUG-nya, Good University Government-nya, sementara GUG-nya masih nilainya persentase masih rendah, maka ini harus dioptimalkan dulu tata kelolanya. Saya kira begitu. Termasuk juga struktur birokrasi juga. Betul, jadi struktur birokrasi. Nah, nanti karena ketika kita menjadi PTN badan hukum, maka ortakernya akan berubah. Nanti tidak ada lagi istilah biro. Nggak ada lagi istilah biro. Nanti ada direktur gitu ya. Lebih keren humas itu mungkin direktur nanti ke depan itu. Gitu. Jadi itu akan berbahaya. Baik, terima kasih Pak Biro atas informasinya. Ya, terima kasih. Pemirsa, dengan tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Kerjasama, Bapak Dr. Jalidin. Semoga informasi ini berharga untuk Anda menjelang rapat kerja pimpinan UIN Syarif Jakarta tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.